Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 4 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Ibu Bapak, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan di malam hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai ayat 29. Diberi judul Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidupnya. Amin. Melalui firman Tuhan Bilangan 20
ayat 22 sampai 29 yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkan sebuah tema selalu ada konsekuensi. Denasang buana. Ibu Bapa jemaat Tuhan, setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ayat 24 dan 26 pembacaan kita. Dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya Eleazar. Ayat 25 sampai 28 pembacaan kita. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba. Ayat 24 pembacaan kita. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya. Dalam hidup ini kita bebas memilih, tapi pilihan kita haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Namun kadang kita tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri. Jalan yang kita pandang baik padahal kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Itu bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15. Mari kita waspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Setelah sama-sama kita belajar dari firman Tuhan, malam hari ini mari kita kembali bersatu hati, berdoa bersama dalam doa syafaat bersama. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami telah merenungkan firman-Mu melalui Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29 dengan sebuah tema selalu ada konsekuensi. Memang apapun yang kami ambil dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, ada konsekuensinya. Karena itu, melalui firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan malam hari ini, kiranya kami semakin hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan, dan kiranya hidup kami selanjutnya ini kami jalani dalam tindakan keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk bisa nyatakan itu dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami kembali mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang pada tanggal 4 Februari ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Febriana Ramba, Ibu Renata Febri
Jalunggun, Adrianto Palangiran, Pasake Daren Toding, Firdayanti Matasak. Kami aminkan kalau hari ini mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya itu karena Tuhan. Karena itu bersama-sama dengan mereka kami ungkapkan syukur kepada Tuhan. Dan berdoa kiranya mereka tetap sehat, sukacita bahagia dan umur panjang. Berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan jadi milik mereka. Juga berdoa untuk keluarga Nikodeman Ade Sastrawan dan Ibu Jeti Bulubawan yang hari ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Diberkati rumah tangga mereka Tuhan, suci kuduskan, harmoniskan selalu. Kiranya rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih, rumah tangga mereka tetap rukun damai, rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Diberkati senantiasa rumah tangga mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang masih harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga besok pagi. Tuhan berkati mereka dalam kerjanya, kiranya apa yang mereka kerjakan dapat dikerjakan dengan sungguh dengan sebaik-baiknya. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala musibah, dan besok pagi mereka boleh berjumpa dengan hari baru, kembali ke tengah-tengah keluarga, bersama keluarga dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Berdoa untuk seluruh usaha dan kerja jemaat Tuhan, kiranya membuahkan hasil yang baik. Berdoa untuk rumah tangga mereka, kiranya tetap rukun, damai, dan harmonis. Berdoa juga untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik anak-anak Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kiranya dapat ditata, diatur sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya, dan lewat pelayanan yang baik yang kami angkat bersama, umat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani. Dan dengan pertumbuhan rohani, sukacita bersama, melayani bersama, boleh kami alami, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Ampuni Tuhan salah dosa kami. Ini doa permohonan kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiamu Tuhanku, tiada bertanding.
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 4 Februari 2022. Semoga kita selalu ingat bahwa selalu ada konsekuensi atas apa yang kita ambil. Karena itu mari kita mengambil langkah-langkah terbaik sehingga apa yang kita lakukan mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.